Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, para alim ulama dan tokoh-tokoh masyarakat, utamanya Bapak Dr. Haji Basuki Yusuf, Ketua Majelis Dakwah Dharma Bangsa Babakan Lor Losari Cirebon. Betul ya? Losari Lor Cirebon. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Aziz Hakim Serozi, Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Cirebon, Bapak Kiai Haji Ahmad Busairi, Mustasar MBCNU Kecamatan Papedilan, juga Bapak Kiai Abdul Hanan Rois Suriyah MBCNU Papedilan, Ustadz Haji Saifullah Faridi, Ketua Tanfidiyah MBCNU Papedilan, ibu-ibu muslimat NU, hadirin hadirat hafidzakumullah. Malam ini pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada keluarga besar Majelis Dakwah Dharma Bangsa Babakan Lor yang telah berkenan mengundang saya untuk menghantarkan hadirin sekalian pengajian Dharma Bangsa sekaligus pelantikan pengurus ranting NU Desa Babakan Losari Lor. Harapan kami mudah-mudahan terima kasih kami kepada keluarga besar Majelis Dakwah Dharma Bangsa. Terima kasih kami mudah-mudahan oleh Allah dikategorikan perwujudan syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna askarun nasi lillahi tabaraka wa ta'ala askaruhum linnas. Sabda Rasul, sungguh orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah mereka yang paling berterima kasih kepada sesama manusia. Kalau kami berterima kasih kepada keluarga besar Majelis Dakwah Dharma Bangsa Babakan Lor yang notabene sama-sama manusia, artinya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hafidzakumullah, tadi pelantikan NU ranting. Kalau kita bicara NU, mari kita ingat sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tajtami'u ummati alat dolalah. Ketika saya di pesantren, guru saya mengajarkan hadis itu membuang mudhof. Mudhofnya tidak disebut tapi tetap berfungsi. Maka hadis itu tekstualnya la tajtami'u ummati alat dolalah, itu tekstualnya. Tapi kontekstualnya la tajtami'u ulama ummati alat dolalah, begitu.
arti tekstual, Nabi mengatakan kesepakatan umatku tidak mungkin menyesatkan, itu tekstual. Tapi kontekstualnya tidak begitu. Kesepakatan ulamanya umatku tidak mungkin menyesatkan ini. Jadi kita harus ngerti ada hadis yang mudhofnya enggak disebut tapi tetap berfungsi. Yang disebut cuma mudhof ilaih. Cuma sayangnya kadang-kadang ibu dan bapak mudhof yang enggak ngerti, mudhof ilaih yang enggak ngerti karena dulu enggak di pesantren, betul? Betul? Maka pesantren itu penting. Semalam saya khataman di pesantren Dawuan Banjarnegara, saya bilang dulu ada tokoh pendidikan nasional namanya Dr. Douwes Dekker. Beliau seorang Belanda dikirim ke Indonesia untuk merusak bangsa Indonesia. Setelah sampai di Indonesia, beliau kenal kiai, kenal santri, pikirannya berubah, merubah mindset yang semula akan merusak bangsa Indonesia. Akhirnya beliau bergabung dengan pergerakan bangsa Indonesia. Bahkan kadang-kadang semangat keindonesiaannya melebihi bangsa kita sendiri. Siapa? Dr. Douwes Dekker, seorang Belanda yang punya nama lain Multatuli dan Setiabudi. Bahkan setelah kenal kiai, kenal santri, beliau punya pendapat kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Bersyukurlah bangsa Indonesia karena ada pondok pesantren. Tadi pagi saya diundang Muslimat NU Cabang Sukaraja, peresmian gedung Muslimat. Saya bilang, sejarah telah membuktikan yang paling berani menentang penjajah Belanda adalah santri, bukan yang lain. Yang paling berani menentang penjajah Belanda adalah santri, bukan yang lain. Ada seorang santri lahir di desa Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Namanya Ontowiryo itu. Mondok di Tegalsari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur, menjadi santrinya Kiai Haji Hasan Besari dan Kiai Haji Nur Sodik. Mondok di Santren Bagelen Purworejo menjadi santrinya Kiai Haji Baidhawi, mengaji tafsir Jalalain di situ. Kiai Haji Baidhawi Bagelen Purworejo punya putra bernama Kiai Haji Hasan Mukibat. Salah satu keturunan Kiai Haji Hasan Mukibat hari ini menjadi Menteri Perhubungan Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi. Itu keturunan Kiai. Ontowiryo mengaji ilmu tasawuf, ilmu tarekat kepada Kiai Haji Taftazani Kartosuro. Terakhir Ontowiryo mengaji ilmu hikmah, ilmu kanuragan, ilmu kekebalan tubuh, ilmu jawara, orang-orang Banten, kata orang-orang Banten, kepada Kiai Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Ilmu hikmah itu kalau kayak banser sejenis nelan gotri, betul? Termasuk kayu stigi gitu.
Ontowiryo wafat dan dimakamkan di Makassar, ujung pandang dekat Pantai Losari. Maaf ibu-ibu, sudah pernah ke Pantai Losari belum? Losari Cirebon sama Losari Brebes paling gitu. Betul? Saya sudah sampai di Pantai Losari. Ikan kerapu di Pantai Losari paling enak se-Indonesia. Kata anak-anak musisi, konon Pantai Losari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaesih. Ketemu di situ untuk memadu janji. Tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji, pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaesih menangis, meraung-raung kesakitan karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benang Mas. Betul? Ontowiryo patungnya naik kuda putih, bersurban, pakai keris, ada di alun-alun Kota Magelang. Ontowiryo oleh pemerintah namanya dijadikan nama kampus negeri di Kota Semarang, di Tembalang dan Peleburan. Bahkan Ontowiryo oleh pemerintah namanya diabadikan menjadi nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ontowiryo terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Itu santri, ngaji tafsir Jalalain, ngaji Jurumiyah, dan seterusnya. Namanya asli Ontowiryo, namanya Kiai Abdul Hamid, nama masyhurnya Pangeran Diponegoro. Adapun nama lengkapnya Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro, Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gua Selarong. Hafal? Jadi kiai sudah payah-payah menghafalkan, kadang-kadang nggak diundang, betul? Untung ini MDDB mengundang, yang lain kan tidak. Sejarah. Kalau bapak dan ibu berkesempatan berkunjung ke Kota Magelang, melihat kamar Pangeran Diponegoro, Diponegoro punya 3 peninggalan. Al-Quran, tasbih, dan kitab takrib, kitab madhab Syafi'i. Itu peninggalan Diponegoro. Pertama, Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Beliau seorang muslim. Peninggalan yang kedua, tasbih. Kenapa tasbih? Beliau ahli zikir. Bahkan torekoh Diponegoro. Profesor Salim Said, guru besar ilmu pertahanan di Jakarta, mengatakan Diponegoro tokoh torekoh. Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan One Team Press mengatakan Diponegoro torekohnya double, ya Satoriyah, ya Qadiriyah. Maka yang paling berani menentang Belanda guru tarekat. Sejarah ini. Yang ketiga, peninggalan Diponegoro adalah kitab takrib, kitab madhab Syafi'i. Matan Abu Sijak Sa'alani Ba'dul Asdiqo, itu takrib. Betul? Maka Diponegoro bermadhab Syafi'i. Tarawihnya 20 rakaat, subuhnya pakai kunut, Jumatannya 2 kali adzan, sholatnya pakai usoli. Habis sholat baca wirid. Kalau bulan Sya'ban
itu Sabanan atau kalau tempat saya namanya Sadranan gitu. Sini apa Pak istilahnya? Hah? Sabanan gitu. Bermadhab Syafi'i Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sekarang namanya Nahdlatul Ulama. Yang punya lagu Yalal Waton. Itu yang ngarang Mbah Wahab. Mbah Wahab Hasbullah luar biasa. Indonesia merdeka tahun 45. Tapi sebelum tahun 26 Mbah Wahab sudah bilang Indonesia tanah airku. Sudah bilang tanah airku namanya Indonesia. Itu sebelum tahun 26 bahkan tahun 16. Cuma Mbah Wahab bilangnya pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia dikejar-kejar Belanda. Bilangnya pakai bahasa Arab dan pakai lagu Indonesia biladi antaun wanul fakhoma kullu mayya tika yauman Tommy hayal himama. Asli lagu Mbah Wahab. Itu dulu menyusun lagu itu Mbah Wahab enggak sendirian, dengan Kiai Haji Abdul Halim Lemuiding, ayahnya Pak Asep Pacet Mojokerto yang pernah jadi Surya NU di Cirebon, aslinya Majalengka gitu loh. Sejarah itu. Mbah Wahab bilang Indonesia biladi, artinya Indonesia tanah airku. Orang Melayu mengatakan tanah air beta. Maka tokoh Melayu Ismail Marzuki bikin lagu Indonesia tanah air beta. Yuk sama-sama, siap? Tadi siang saya diundang Muslimat Sukaraja, di sana ada hadrohnya tadi itu. Saya biasa pakai hadroh ini MDDB kan belum ngerti kalau saya bisa diiringi hadroh gitu loh. Saya biasa pakai hadroh sampai mana? Sampai Malaysia, sampai mana? Hong Kong. Saya kadang-kadang dulu ngaji di Hong Kong, sampai Makau, pusat kota judi, pernah mengundang saya. Makau. Yuk sama-sama ya. Tolong nanti sampai kata-kata di sana ngacung kabeh. Loh, di sana kok gini kan nggak sportif gitu. Yang dikasih tahu nggak ngerti. Di sana ya di sana gitu. Masa di sana kok kayak gini? Tidak sportif. Yuk bareng-bareng Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ayo di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Indonesia itu di sini apa di sana? Ayo. Tadi Anda bilang di sana, kenapa berbalik? Sini apa sana? Sana. Ternyata
ketika saya dulu di pesantren, saya alumni pesantren Lirboyo. Saya kakak kelas Kiai Mustafa Akil, kakak kelas Kiai Ridwan Anas. Saya adik kelas Pak Ahsin Sakho. Teman saya satu kelas almarhum Pak Khozin Makmun Sindang Laut. Itu Fakihuddin Ahmad satu kelas sama saya. Itu Sindang Laut Cirebon. Saya waktu di Lirboyo, saya masih sempat melihat ada orang Losari dari tokoh di sana, Pak Sunadi Ilham dari Losari Cirebon ini. Pak Sunadi Ilham. Saya masih ingat. Menjadi stafnya Mbah Yai Makhrus. Dulu Mbah Makhrus punya 3 santri menjadi stafnya di bidang organisasi. Satu, Bapak DRS Kiai Haji Mansur Adnan. Dulu kedua Pak Sunadi Ilham. Yang ketiga Pak Halimi Turmudi. 3 ini. Kalau ada masalah organisasi, 3 orang itu oleh Mbah Makhrus diperintah untuk membahas gitu. Jadi punya semacam staf gitu. Tapi saya lebih sering kontak-kontak sama Pak Husin Muhammad, kakaknya Pak Asin. Walaupun berbeda kelas, tapi saya sering kontak-kontak sama beliau. Karena dulu sering halakoh bareng-bareng gitu sama Pak Husin Muhammad. Saya pernah bareng-bareng dengan Pak Ibnu Ubaidillah, Mang Inung, sama-sama menjadi pengurus RMI Pusat. Jadi dulu RMI Pusat ada Musaid Jawa Tengah, ada Musaid Jawa Barat. Musaid Jawa Barat 2, 1 Kiai Haji Fuad Hasim, 2 Kiai Haji Ibnu Ubaidillah. Musaid Jawa Tengah 1 Kiai Haji Baidowi Lasem, 2 saya. Ada Musaid dulu istilahnya. Maka ketika saya di pesantren diajari guru saya, lokasi dekat disebut kayak jauh boleh, asal dengan niat takzim, hormat, tata krama, sopan santun. Allah kasih contoh dalam Al-Quran. Al-Quran dekat di hadapan kita orang-orang mukmin, tapi Allah berfirman kayak Al-Quran jauh. Allah berfirman, "Dzalikal kitabul la raiba fi." Dzalika itu kan isim isyarah, kata ganti untuk menunjukkan yang jauh. Kalau dekat kan bukan dzalika tapi hadza. Kenapa Allah enggak berfirman hadzal kitabul la raiba fi? Tapi dzalika. Cuma sayangnya Anda hadza enggak ngerti, dzalika juga enggak ngerti, kan dulu enggak di pesantren, betul? Maka pesantren itu penting. Ini mondok itu penting. Ngaji, nuntut ilmu di rumah itu enggak akan dewasa. Ngaji golek ilmu nang omah nempel wong tuwa ra temu pikirane. Mula wong tuwa sing ngerti tenan luwih marep anake nang pondok tinimbang nang omah. Betul? Cepat dewasa. Para ulama besar sejak kecil meninggalkan rumah menuntut ilmu. Imam Syafi'i, coba dari kecil sudah ke pesantren. 7 tahun hafal Quran, 9 tahun hafal hadis muwatta, belum balik hafal hadis 70.000, itu Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i mengatakan hafidtu sab'ina alfan min hadithi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qoblal buluk. Kata Imam Syafi'i, aku hafal hadis Nabi 70.000 sebelum balik. Syekh Abdul Qadir Jailani 6 tahun hafal Al-Quran. Mondoknya jauh, kampungnya di Jilan, Provinsi Tus, Persi, Iran. Ngajinya di Baghdad,
luar negeri di atas 3.000 km. Bayangkan kita itu numpak gerobak ditarik jalan 6 Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu. Maka pesantren penting. Maka Allah kasih contoh lokasi dekat disebut kayak jauh boleh asal dengan niat takzim, hormat, tata krama. Itu contoh. Ini. Maka yang ayat pertama tadi saya sebutkan, bukan ayat hadis tadi, la tajtami'u ummati alat dolalah. Ini penting hadis ini. Nabi mengatakan kesepakatan ulamanya umatku tidak mungkin menyesatkan. Maka ormas yang harus kita ikuti ini ormas keagamaan yang didirikan atas dasar kesepakatan ulamanya umat Islam. Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan NU tidak sendirian. Bersama 25 ulama besar dan para wali. Enggak sendirian. Ada Mbah Wahab Hasbullah, ada Mbah Bisi Samsuri Denayar, ada Mbah Romli Tamim Peterongan Jombang, ada Mbah Nawi Sidogiri Pesuruan, ada Mbah Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz Surabaya, ada Mbah Kiai Haji Fakih Mas Kumambang Gresik, ada Mbah Kiai Haji Ridwan Abdullah Surabaya, ada Mbah Kiai Haji Maksum Lasem, ada Mbah Kiai Haji Baidowi Lasem, ada Mbah Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, ada Kiai Haji Soleh Lateng Banyuwangi, ada Mbah Kiai Haji Abdul Halim Lemuiding asli Majalengka, pernah jadi Suriah Cirebon sini, punya putra Pak Asep di Pacet Mojokerto, kiai terkaya se-Indonesia itu Pak Asep itu, ketua Pergunu Pusat. Maka yang harus kita ikuti ini ormas keagamaan yang didirikan atas dasar kesepakatan para ulama. Kalau kesepakatan umat Islam tidak dijamin benarnya. Yang dijamin benarnya adalah kesepakatan ulamanya umat Islam. Maaf, hari ini banyak ormas keagamaan tapi yang mendirikan bukan kesepakatan para ulama. Tolong hati-hati, jangan diikuti. Maka tepat panjenengan derek Nahdlatul Ulama, tepat itu. Maka namanya Nahdlatul Ulama itu ada tak mubalaghah. Kenapa enggak Nuhudul Ulama, masdar langsung? Tapi ada tak mubalaghah ini usul Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz. Dulu ada beberapa nama, ada yang mengusulkan Nuhudul Ulama, ada Nahdlatul Muslimin, ada Nahdlatul Ulama. Yang diterima Nahdlatul Ulama. Maka ada tak mubalaghah. Itu artinya senantiasa bergerak, bukan sekedar bergerak tapi senantiasa. Maka saya minta pengurus NU yang baru dilantik gerak terus. Bukan cuma 5 tahun sekali menjelang pemilu. Betul? Gerak terus ini. Ngaji terus. Ini Nahdlatul Ulama. Saya ingat ketika saya masih kecil pidato tokoh NU dari Kalimantan Selatan, almarhum Bapak Dr. Kiai Haji Idham Khalid. Di pesantren kami masih kecil. Beliau berpidato begini, Nahdlatul Ulama ibarat burung Garuda yang akan terbang. Maka supaya terbangnya ini bisa fit, sayap kanan kiri harus kita gerakkan semua, kata Pak Idham Khalid. Jadi
sayap kanan NU dan sayap kiri kita gerakkan semua. Pak Idham Khalid mengatakan sayap kanan NU diantaranya Jamiatul Qurra wal Hufat, itu sayap kanan. Lembaga Sosial Mabarot itu sayap kanan. Lazisnu itu sayap kanan. Termasuk Jatman Torekoh sayap kanan. Baca Liba Al-Barzanji Simtudurur itu sayap kanan. Baca-baca Hizib itu sayap kanan. 3 hari, 7 hari, 40 itu sayap kanan. Dan sebagainya. Muslimat sayap kanan. Sayap kiri NU Ansor, Fatayat, ada Pergunu, Ibnu, IPPNU, ada Pagar Nusa. Itu sayap kiri. Kita gerakkan semua. Ada Banser. Banser itu singkatan Barisan Ansor Serbaguna. Ada Ansor. Ansor itu singkatan Anti Nekolem Subversif Oldefus Reaksioner. Itu singkatannya Ansor. Kadang-kadang Ansornya nggak ngerti singkatannya gitu. Betul? Barangkali ada yang mau merekam, saya ulang singkatan Ansor. Anti Nekolem Subversif Oldefus Reaksioner. Hafal? Kalau mau merekam silahkan. Saya itu dulu dengar singkatan Ansor dari almarhum Bapak Ki Haji Yasin Yusuf Blitar. Orator NU tempo dulu baru 2, cuma Mbah Yasin dan Mbah Bisri Mustafa Rembang. Itu. Ini. Anti Nekolem Subversif Oldefus Reaksioner. Ansor sini hafal belum ini? Baru dengar ya. Berarti lebih pengalaman saya gitu loh. Itu. Maka saya kecil sering dengar pidatonya orang Cirebon. Pak Yai Fuad Hasim sering nginep di rumah saya. Dia bikin lagu Ya Nahdlatul Ulama Anti Mahabbati, Ya Nahdlatul Ulama Anti Wasikoti, Ya Nahdlatul Ulama anti wasilati litamasukil juhala bil ulama. Ini karya Pak Fuad Hasim Buntet. Cuma lagunya Pak Fuad enggak begitu. Ini lagunya saya. Pak Fuad, Ya Nahdlatul Ulama anti mahabbati. Begitu, lebih indah. Kalau saya lagunya orang Jawa. Tapi saya walaupun orang Jawa bisa lagu Sunda. Ada lagu, ada selawat pakai lagu Sunda. Selawat ciptaan Nabi. Namanya selawat Ul Hidubiyati. Nabi mengatakan, barang siapa malam Jumat mau baca selawatku ini, walaupun cuma sekali, kata Nabi, kelak kalau wafat, aku ikut menempatkan di kuburan pakai tanganku sendiri, kata Nabi. Selawat itu selawat Ul Hidubiyati. Kebetulan bisa dibaca pakai lagu. Karena yang banyak orang Sunda ya lagu Sunda. Allahumma, ayo, sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummil habibil ali, ayo, al-qadril azimil jahi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammadin, ayo, an-nabiyil ummil
bibil ali al-qadril azimil jahi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sama-sama Allahumma sholli ala Muhammadin. Ayo an-nabi. Terus yang bawa HP silakan rekam. Ini selawat ini penting. Jenengan kepingin wafatnya syafaat Nabi datang, baca tiap malam Jumat walaupun cuma sekali. Ayo pelan-pelan. Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummil habibil ali al-qadril azimil jahi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Yuk Allahumma sholli ala Muhammadin. Monggo an-nabiyil ummil habibil ali al-qadril azimil jahi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi. Kebetulan bulan ini bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban itu disebut bulan selawat. Kenapa? Allah menurunkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan baca selawat, diturunkan bulan Sa'ban. Ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ayat itu turun bulan Sa'ban. Maka bulan Sa'ban disebut bulan selawat. Dalam hal berselawat, Allah berfirman menggunakan fi'il mudhari', kata kerja masa kini dan masa akan datang, enggak pakai fi'il madhi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna al nabi, pakai fi'il mudhari', enggak shollau tapi yusholluna. Fi'il mudhari' itu kata kerja masa kini dan masa akan datang, present kata anak-anak pelajar itu. Ketika saya di pesantren diajari guru saya kasih makna pakai bahasa Jawa. Innallaha sak temene Gusti Allah wa malaikatulan malaikate Allah iku yusholluna lagi berselawat lan arep berselawat terus, ngoten maknane Pak niku. Sedang berselawat dan akan berselawat terus, dalam bahasa ringkas senantiasa berselawat. Allah dan para malaikat senantiasa berselawat untuk Nabi kita. Kapan? Kapan saja. Sekarang, sebentar lagi, nanti malam, besok subuh, besok duha, besok siang, besok sore, besok malam, dan seterusnya. Allah dan para malaikat enggak pernah berhenti berselawat untuk Nabi kita. Maka ketika ada orang sering berselawat, artinya sering membetuli Allah dan para malaikat, itu pertanda husnul khotimah. Maka jangan tinggalkan selawat. Ada selawat ciptaan Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Tadi selawat ciptaan Nabi langsung. Sekarang selawat ciptaan gurunya Mbah Hasyim. Orang Madura, selawatnya yang nyiptakan orang Madura, tapi lagunya pakai lagu Jawa.
Tadi lagu Sunda, sejenis juragan empang. Betul? Itu. Ini lagu Jawa. Ini selawatnya Mbah Khalil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi dhahiran wa batinan wa taksuruna bi ibadikas solihin fi dunyana wa ukhrona wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrona wa ala alihi wa sahbihi. Yang bawa HP silahkan rekam, saya ulang. Ini selawat karya Mbah Khalil Bangkalan Madura, gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. HP sudah siap untuk merekam? Siap 86 sudah ya? Ayo pelan-pelan. Allahumma sholli ala sayyidina. Ayo Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi dhahiran wa batinan wa taksuruna bi ibadikas solihin. Ayo fi dunyana wa ukhrona wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayo fi dunyana wa ukhrona wa ala alihi wa sahbihi. Coba tanpa saya. Sunda sudah ada, Jawa sudah ada. Saya tempo hari diundang pengajian di Gandaria Selatan, yang ngundang orang-orang Betawi semua. Terus sebelum saya naik ke mimbar, panitianya dekati saya, Pak Yai, saya sudah sering dengar Pak Yai baca selawat pakai lagu daerah mana saja. Tolong malam ini baca selawat pakai lagu Betawi. Malam ini saja. Untung saya ingat lagunya Benyamin. Itu oh hujan gerimis Aceh gitu. Pakai selawat bisa. Sallallahu ala Muhammad. Ayo sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo asraqal badru alaina faktafat minhul buturu misla husnik maro aina qattu ya wajha sururi. Ayo sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Ini lagu Betawi. Ini lagu-lagu. Lagu ini kan gelas. Islam nggak ngatur gelas. Lonjong kena, buntek kena, yang penting isi, betul? Pakai lagu Sunda silakan, Madura silakan, pakai lagu Jawa monggo. Dan itulah fleksibilitas Nahdlatul Ulama. Lu CNO tengeriku niku.
Maka saya minta kepada pengurus NU, tolong ingat pesan Rois Am kita tempo dulu, Simbah Kiai Haji Ali Maksum Kerapia, akan 5 hal. Pertama, al-ma'rifatu binahdotil ulama. Yang kedua, as-sikotu binahdotil ulama. Yang ketiga, al-amalu binahdotil ulama. Yang keempat, al-jihadu fi nahdlatil ulama. Yang kelima, as-sobru fi nahdlatil ulama. Ini pesan Mbah Ali Maksum Kerapia, Rois Am kita tempo dulu. Pertama, as-siko al-ma'rifatu bi nahdlatil ulama. Ma'rifat, ngerti NU. NU itu apa? NU itu perkumpulan para ulama dan para pengikutnya. Orang awam kalau nggak ikut ulama nggak bakal bagus. Maka Nabi mengatakan al barokatu manga akabirikum, itu hadis. Berkah itu adanya bersama akabir Nabi. Apa sih berkah? Itu tambah kebaikannya, bertambah-tambah baik. Kalau pengen tambah baik harus dengan akabir, nggak bisa tanpa akabir. Loh, akabir itu siapa? As-Syekh Muhammad Nawawi bin Umar At-Tanara Banten dalam kitab Kasyifatus Saja Syarah Safinatin Najah mengatakan al-akabir hum al-ulama. Akabir adalah para ulama. Wah, pengen tambah apik kudu derek ulama. Ini kalau nggak ngaji nggak ngerti, betul? Maka di Jawa Tengah itu ada orang rajin ngaji tiap hari. Rekoso le mangkat ngaji, numpak getek disonggo boyo 40 tiap hari. Seorang pemuda ahli zikir. Pemuda itu bahasa Indonesia, bahasa Jawanya Joko. Joko ahli zikir, kemudian dijuluki Joko zikir. Londo mau bilang zikir nggak bisa, bilangnya tingkir gitu loh. Joko tingkir itu ngaji tiap hari. Rekoso, numpak getek disonggo boyo 40. Setunggal wekdal Joko tingkir mangkat ngaji numpak getek disonggo boyo 40. Ono kancane siji ora mangkat keri terus cokot boyo njuk nggo lagu ngono ki lho. Sing keri cokot boyo, ayo sing keri cokot boyo. Monggo sing keri cokot boyo, sing keri dicokot boyo sareng, ayo sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri dicokot boyo, sing ngaji ra dicokot, ayo sing ngaji ra dicokot, ayo sing ngaji ra dicokot, sing ngaji ora dicokot. Joko tingkir ki rajin ngaji, mituhu khidmah dengan sang guru. Siapa gurunya? Sunan Kalijogo. Ngoten niku. Maka Joko tingkir menjadi ulama besar, bahkan wali, menjadi raja dengan gelar Sultan Hadiwijoyo. Keturunan Joko tingkir banyak menjadi ulama besar, di antaranya Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU itu keturunan Joko tingkir. Sejarah itu. Waliullah Kiai Haji Mutamakin Hajen Pati keturunan Joko tingkir. Maka dengan wali, dengan ulama itu yang sopan, yang tata krama. Itu jangan enggak sopan. Maka tolong nyanyian Joko tingkir ngombe dawet dihentikan gitu loh. Itu enggak tata krama, betul? Diganti tukang parkir ngombe dawet gitu. Betul? Diponegoro Joko tingkir ketua
keturunannya banyak jadi kiai. Diponegoro juga keturunannya banyak jadi kiai. Termasuk Kiai Haji Badrus Soleh Arif Purwasri Kediri, itu keturunan Diponegoro. Kiai Haji Abdul Malik Kedung Paruk Purwokerto, gurunya Habib Lutfi, keturunan Diponegoro. Dan masih banyak lagi. Ini. Jadi pertama, al-ma'rifatu binah ulama, ngerti NU. Yang kedua, as-siqatu binah ulama, percaya dengan NU dengan segala keputusannya. Yang ketiga, al-amalu binahdlatul ulama, mengamalkan ilmu-ilmunya Nahdlatul Ulama. Karena hari ini ada kelompok yang akan, maaf terus terang saja, akan meniadakan NU. Hati-hati. Hati-hati. Maka tadi saya bilang ada ormas-ormas, tapi yang mendirikan bukan kesepakatan ulama. Tolong jangan diikuti. Yang kita ikuti yang didirikan atas dasar kesepakatan para ulama. Ia adalah Nahdlatul Ulama. Yang keempat, kata Mbah Ali Maksum, al-jihadu fi Nahdlatul Ulama, berjuang di NU. Berjuang. Orang berjuang itu gak lepas ada yang mencela. Tuh. Maka saya baca sejarahnya Syekh Ali Abdul Hasan Asyadzili, pendiri tarekat Syadziliyah. Syekh Ali Abdul Hasan Asyadzili mengatakan, la yakmulu alimun fi maqamil ilmi hatta yubtala bi arba'in. Kata Syekh Asyadzili, seorang alim gak bakal sampai pada puncak keilmuan sebelum diuji 4 hal oleh Allah. Ujian pertama, sama tatil a'dai. Yang kedua, mulama'atil asdiqoi. Yang ketiga, toknil juhali. Yang keempat, hasadil ngulama'i. Ujiannya kiai, para pejuang NU itu pertama diuji sama tatil a'dai. Kata orang Jawa, dicecengis wong sing mungsuhi, dicela orang-orang yang mungsuhi. Orang mencela NU gak bakal berhenti, jangan ampun cilik hati. Yang kedua, mula amatil asdiqoi, dipaidus keluarga. Kadang-kadang kita aktif di NU, ada keluarga yang kurang cocok itu. Yang ketiga, kata Syekh Asyadzili, toknil juhali. Itu. Orang Jawa mengatakan dipaidu wong bodoh. Orang bodoh ikut mencela orang yang aktif di NU. Paling berat yang keempat, hasadil ulama'i, dihasuti sama-sama kiai gitu loh. Hati-hati. Itu yang bilang Syekh Ali Abdul Hasan Asyadzili. Akhirnya beliau mengatakan, fa in sobaro ala dzalika soro imaman muqtadan bih. Kalau kamu sabar menghadapi 4 hal ini, kamu akan jadi pemimpin yang diikuti oleh masyarakat. Soro imaman muqtadan bih. Ini kata Syekh Ali Abdul Hasan Asyadzili. Maka kalau Bapak jadi pengurus NU ada yang kurang berkenan, jangan berkecil hati. Terus. Toh ketika ada orang meremehkan kita, itu Allah sedang dalam mengangkat derajat kita, jangan salah paham. Ketika ada orang meremehkan, itu Allah sedang meningkatkan derajat kita. Inilah Nahdlatul Ulama. Maka orang saya alumni Lirboyo, guru saya Mbah Yai Marzuki dulu ngendika syarat mutlak nampa ngilmuku kudu NU. Mbah Marzuki Lirboyo bilang begitu. Mergo NU sunai guruku Ki Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang.
Maka saya ikut guru saya. Aktif. Yang terakhir, ini sudah malam sekali, sampun dalu nggih niki. Yang terakhir, saya ingin yang hadir semua ini tiap-tiap hari enggak pernah sepi dari rezeki. Saya baca manaqib Sadiliyah karya Simbah Ki Haji Dalhar bin Abdurrahman Watu Congol Muntilan Magelang. Di situ Mbah Dalhar mengatakan, barang siapa tiap-tiap menjelang waktu maghrib mau baca surat Al-Falaq 7 kali, tiap-tiap hari enggak bakal sepi dari rezeki. Tapi tetap kerja gitu loh. Betul? Tetap kerja. Mudah-mudahan tiap-tiap menjelang maghrib enggak lupa baca surat apa Bu? Al-Falaq 7 kali. Tapi tetap kerja, betul? Mbah Hasyim Asy'ari santrinya sudah banyak, tetap kerja. Mbah Hasyim Asy'ari itu jualan di pasar Cukir Jombang. Cukir itu pasarnya tiap-tiap wage itu. Mbah Hasyim Asy'ari kalau wage jualan di pasar Cukir. Maka santri-santri Tebireng tempo dulu kalau wage dari pagi itu bilang wage supaya Mbah Kiai segera ingat pasar terus libur ngajinya gitu loh. Mbah Hasyim Asy'ari jualan apa? Dalam sejarah, maaf, Mbah Hasyim Asy'ari itu jualan tembakau, bakul. Jadi pendiri NU itu pernah jualan tembakau. Mempen nek wong NU do seneng ngerokok, nggih mboten niku. Layak. Kalau saya memang enggak pernah merokok kecuali Ji Samsu. Betul? Ji Samsu ini bahasa Cina. Ji itu artinya 2, subuh 2 rakaat gitu loh. Sam itu artinya 3, maghrib 3 rakaat. Su itu 4, zuhur, asar, isya. Rokok saja mengingatkan sholat kok gitu loh. Betul? Maka ketika di pesantren ada seorang santri yang bikin syair, hendaknya setelah makan merokok. Syair itu separuh pakai bahasa Arab, separuh pakai bahasa Jawa. Saya masih ingat syairnya. Yang bagi ba'dal akli anta adada, gudang garam auji samsu juga bisa gitu loh. Dibaca pakai lagu juga bisa. Yang bagi ba'dal akli anta adada, ayo gudang garam auji samsu juga bisa, ayo yang bagi ba'dal akli anta adada, gudang garam auji samsu juga. Kalau dimaknani pondok, yang bagi prayogo ba'dal akli ing dalem sause mangan opo anta adada yen to udut sapa sira gitu. Yo sak karepe sing ngarang mudeng itu. Jadi lahiriah kerja keras, batiniah berdoa. Kalau terpaksa ibu dan bapak doa sekian banyak enggak hafal, boleh tidak berdoa, asal rutin berzikir kepada Allah. Zikir itu penting. Maka Allah berfirman, "Man lam yadhkurni falzam bidzikri ismi." Barang siapa yang tidak bisa ingat aku, sebutlah namaku, karena namaku enggak akan pisah dengan aku, kata Allah.
Maka menyebut nama Allah rutin itu penting. Biar nyebutnya bisa rutin, pakai guru namanya tarekat gitu loh. Maka Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng punya guru syariat, punya guru tarekoh itu. Guru syariatnya Mbah Hasyim Asy'ari siapa? Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Guru tarekohnya siapa? Ki Haji Hasyim Asy'ari itu talqin bi'at tarekoh Qadiriyah Naksabandiyah kepada Ki Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan di Ponorogo, Termas, Pacitan, Jawa Timur. Jadi pendiri NU itu tarekoh Mbah Hasyim Asy'ari itu. Saya ketemu Gus Kikin Tebuireng, cucu Mbah Hasyim Asy'ari. Gus, saya punya kitab menerangkan ternyata Mbah Hasyim Asy'ari itu baiat Qadiriyah kepada Kiai Mahfud Termas. Benar enggak Gus? Gus Kikin mengatakan, betul itu Mbah, saya baiat kepada Mbah Mahfud Termas. Sejarah ini. Gus Dur punya guru syariat, punya guru tarekoh. Guru syariatnya Gus Dur pertama Kiai Haji Fatah Hasyim Tambak Beras Jombang. Yang kedua Kiai Haji Khudhori Ihsan Tegalrejo Magelang. Itu guru syariatnya Gus Dur. Adapun guru tarekohnya Gus Dur tahun 83 menjelang terpilihnya sebagai ketua PBNU, Gus Dur talqin bi'at tarekoh Qadiriyah Naksabandiyah kepada Kiai Haji Son Haji Jimbun Giwang Reno Seruweng Kebumen. Siapa Kiai Haji Son Haji? Mertuanya Kiai Haji Asrori Kedinding Surabaya. Gus Dur itu tarekat. Maka penggemar Gus Dur kalau sudah pakai baju ada gambarnya Gus Dur terus masuk tarekat sempurna itu betul? Gitu Pak. Syekh Nawawi Banten juga tarekat, berguru kepada siapa? Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan Barat. 4 ulama besar tarekat di Jawa itu muridnya orang Kalimantan. Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan punya murid di Jawa diangkat sebagai mursyid khalifah guru tarekat. Siapa? Pertama Syekh Abdul Karim Banten, paman Syekh Nawawi Banten. Gurunya Syekh Asnawi Caringin. Gurunya Syekh Ibrahim Berumbung Meranggen, gurunya Syekh Zarkasi Berjan Purworejo. Yang kedua Syekh Nawawi Banten. Keponakannya Syekh Abdul Karim. Syekh Nawawi punya murid Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud punya murid tarekat Mbah Hasyim Asy'ari. Yang ketiga Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon. Gurunya Abah Sepuh Suryalaya Tasikmalaya. Yang keempat Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Gurunya Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Begitu. Ini. Maka saya anjurkan yang belum masuk tarekat untuk masuk tarekat. Monggo terserah. Mau Sadiliyah monggo, mau Qadiriyah monggo, mau Naksabandiyah monggo, mau Satariyah monggo. Ini. Karena Mbah Hasyim juga begitu. Gus Dur juga begitu. Bahkan ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta, tampillah putra tarekat mendampingi Bung Karno. Siapa? Ada putra tarekat dari kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat. Sang ayah bernama Ustadz Haji Jamil, itu mursyid tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Punya putra bernama Muhammad Hatta mendampingi Bung Karno. Pak Hatta itu putra tarekat. Sayang sejarah Pak Hatta putra tarekat enggak pernah diterangkan di bangku sekolah. Yang diterangkan cuma bapak koperasi gitu saja. Betul? Seperti kayak ibu-ibu rajin ngaji. Itu ada contoh dulu. Di Mayong Jepara ada anak putri rajin ngaji menjadi pendekar bangsa, Harum namanya. Tapi namanya bukan Harum. Namanya siapa? Kartini. Kartini itu cucu kiai. Di Mayong ada kiai bernama Kiai Madirono.
punya istri bernama Bu Aminah, punya anak putri bernama Ngasiroh, dinikah Bupati Jepara, punya anak putri rajin ngaji bernama Kartini. Mengaji Al-Quran dan tafsir kepada Ki Haji Soleh Darat Semarang. Siapa Ki Soleh? Gurunya Mbah Hasyim Asngari. Begitu Pak. Jadi Kartini ngaji Quran. Sayang sejarah Kartini ngaji Quran enggak pernah diterangkan di bangku sekolah, betul? Yang diterangkan cuma habis gelap terbitlah untung terang. Coba kalau hujan. Terang itu bahasa Indonesia, orang kampung saya mengatakan padang. Maka di kampung saya ada lagu Padang. Padang bulan, ayo padange. Rembulane sing awe-awe. Monggo ngelingake ojo turu sore. Rene tak ceritani kanggo sipo mengko sore. Rene tak ceritani kanggo sipo mengko sore. Allahumma sholli wa Sayyidina wa maulana Muhammadin at-tatama bi ilmila isolatan daimatam bitawami mulkillahi salatan daimatam bitawami. The moonlight is shining like the afternoon. Yuk sama-sama. The moonlight is waving for calling. Ayo, the moonlight is shining like the afternoon. The moonlight is, ayo, waving for calling. Remember this, don't sleep in the evening. Come here, I will tell you to appear in the evening. Come here, I will tell you to appear in the evening. Ayo, the moonlight. Hafal? Yang bawa HP silakan rekam. Silakan rekam. The moonlight is shining like the afternoon. The moonlight is waving for calling. Remember this, don't sleep in the evening. Come here, I will tell you to appear in the evening. Come here, I will tell you to appear in the evening. Ayo, the moonlight is. Hafal? Hah? Caang bulan, caangnya seperti pirang. Ayo, rembulana ngelambai-lambe. Ayo, hafal mboten? Itu kan lagu Sunda, betul? Teruskan, ayo. Ngelingaken ulah sare sore-sore. Ayo teruskan sendiri, ayo. Teruskan sendiri itu. Saya punya lagu Padang Bulan, Sunda punya, Madura punya,
Lampung, punya Palembang. Saya sering ngaji ke Lampung, ke Palembang. Jadi ini komplit itu. Yang penting yang tadi itu yang The Moonlight Is, tolong hafalkan itu. Itu The Moon. Yang keempat, as-sabru, yang keempat al-jihadu fi nahdlatil ulama. Yang kelima, as-sabru fi nahdlatil ulama. Sabar, tahan uji di NU. Sabar itu berat. Maka Syekh Nawawi Banten mengatakan as-sabru kasibri, sabar itu kayak broto wali. Pahit apa manis? Sabar itu pahit itu. Tapi orang kalau minum broto wali sehat, betul? Maka kalau orang nggak begitu sehat, itu kurang sabar berarti itu. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Nuwun sewu Pak Dokter, matur nuwun kula ditimbali mriki. Monggo kita doa dulu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah alamin.